Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa kembali pelajaran matematika hari ini, mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal ayo kita berlatih 4.3 halaman 157 sampai dengan 158 matematika kelas 8 SMP. Yaitu yang akan kita bahas adalah lanjutan yang lalu. Ini adalah nomor 6 sampai dengan nomor 13. Sekarang kita mulai dengan soal nomor 6. Kemiringan garis yang melalui titik 4, H dan H tambah 3,7 adalah sama dengan negatif 1/4. Tentukanlah nilai H. Jadi langkah pertama kita tuliskan Y sama 2 itu sama dengan Y1 bagi X2 kurang X1. Itu sama dengan gradien atau kemiringan sebuah garis. Kita kasih simbol di sini M. Jadi inilah rumus kemiringan garis, yaitu Y2 kurang Y1 bagi X2 kurang X1. Nah, sekarang tinggal kita ganti. Y2-nya ini yang bertindak Y2 7 kurang Y1 ini H bagi X2 adalah ini H tambah 3, jadi kita ganti dengan H tambah 3 kurang 4 sama dengan M sama dengan negatif 1/4. Nah, sekarang kita kali silang. 7 kurang H per H kurang, kita selesaikan dulu ini, 3 kurang 4 negatif 1, H kurang 1, jadi ini kita ganti dengan H kurang 1 kurang sama dengan negatif 1/4. Nah, sekarang kita kali silang. 7 kali 4 28 kurang 4 kali H 4H sama dengan ini lagi dikali H kali negatif 1 negatif H, kemudian negatif 1 kali 1 negatif 1 positif 1 tambah 1. Nah, sekarang sudah hilang pecahannya, tinggal kita kumpulkan yang sejenis. Negatif 4H ini pindah ruas tambah H sama dengan 1 kurang 28. Jadi 1 ini kemudian kurang 28 ini berasal dari ini, kita pindah ruas jadi negatif. Kita selesaikan. Negatif 4H tambah H negatif 3H sama dengan 1 kurang 28 negatif 27. Sekarang kita tinggal cari H-nya sama dengan negatif 27 bagi negatif 3. Berarti H-nya sama dengan 9. Pindah pada soal nomor 7. Ini nomor 7 ini adalah yang sama soalnya dari 7 sampai 12. Jadi di sini diketahui 2 titik, yaitu garis L1 dan L2. Nah, sekarang tanpa menggambar grafik, tentukan apakah kedua garis tegak lurus, sejajar, ataukah tidak keduanya. Nah, sekarang syarat-syarat sejajar itu gradiennya sama. Kemudian syarat tegak lurus, kalau gradiennya, kedua gradiennya dikali menghasilkan negatif 1. Nah, sekarang kita cari masing-masing gradien. Kita mulai dari ini nomor 7. Berarti ini rumusnya gradien adalah Y2 kurang Y1 bagi X2 kurang X1. Nah, inilah rumus yang dipakai. Jadi sekarang kita mulai ini. Berarti ini Y2-nya M-nya sama dengan 9. Ini 9 kurang 5 bagi 4 kurang 2. Nah, sama dengan 9 kurang 5, 4 per
4 kurang 2, 2. 4 bagi 2, negatif 4 bagi 2 sama dengan negatif 2. Oh, ini positif 4, jadi 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, sekarang gradien garis kedua ini kita cari seperti tadi, yaitu 2 kurang 4 per 3 kurang negatif 1 sama dengan 2 kurang 4 negatif 2 bagi 3 kurang negatif 1, 4. Disederhanakan negatif 1/2. Nah, karena ini kalau kita kali 2 kali negatif 1/2 sama dengan negatif 1, maka kedua garis ini tegak lurus. Nah, sekarang berikutnya nomor 8, kita cari gradiennya. L1-nya 2 kurang negatif 5, jadi ini kurang ini bagi negatif 1 kurang negatif 3 sama dengan 2 kurang 7 per 1 kurang negatif 3, 2. Sekarang kita cari lagi untuk garis I2-nya sama dengan 2 kurang 4, jadi ini 2 kurang 4 bagi 7 kurang 0 sama dengan negatif 2 per 7. Kita lihat 7/2 dengan negatif 2/7 ini berkebalikan, dan kalau ini kita kali, ini menghasilkan negatif 1, berarti kedua garis ini adalah tegak lurus. Oke, sekarang berikutnya kita cari lagi ini. Jadi ini selalu ini dengan ini. Negatif 1 kurang negatif 2 bagi 3 kurang 4 sama dengan 1 per negatif 1 atau sama dengan negatif 1. Kita cari lagi untuk garis keduanya. M sama dengan negatif 16 tambah 1, kemudian di bawahnya bagi 0 tambah 5 sama dengan, selesaikan, negatif 1, negatif 15 per 5, yaitu negatif 3. Nah, ini berbeda. Nah, berarti ini tidak keduanya, jadi tidak tegak lurus, tidak pula sejajar. Atau kita tulis ini tidak keduanya. Kita cari I1-nya. Jadi ini selalu 3 kurang 0 bagi 2 kurang 0. M-nya sama dengan, kita langsung ini, jadi kita langsung kurangkan 3 kurang 0, 3, 2 kurang 0, 0. Jadi M-nya 3/2. Kemudian berikutnya, kita langsung kerjakan ini, negatif 2 kurang 5, negatif 7, 0 kurang negatif 2, positif 2. Nah, ini juga berarti gradien 3/2 dengan negatif 7/2 ini tidak tegak lurus, tidak pula sejajar. Berarti dia, kita jawab tidak keduanya. Jadi jawaban ini dia tidak keduanya. Yang terakhir. Oh, kemudian nomor 11 kita cari lagi L1-nya. 6, jadi 9 kurang 3, 6. 5 kurang 5, 0. Berarti gradiennya 6/0. 6/0 itu tidak didefinisikan. Kemudian M-nya ini 2 kurang 2, 0. Berarti 0 per negatif 4 sama dengan 0. Nah, berarti ini adalah tegak lurus. Nah, karena yang satu ini sejajar sumbu Y, yang satunya sejajar sumbu X. Jadi dia saling tegak lurus. Kemudian nomor 12, kita cari gradiennya dulu. I1, 0 bagi
negatif 1. Jadi 5 kurang 5, 0. 2 kurang 3, negatif 1. Berikutnya lagi, 4 kurang 4, 0. 0 kurang 2, negatif 2. Berarti ini juga saling sejajar. Karena gradiennya ini sama-sama sejajar dengan sumbu X. Oke, sekarang berikutnya, garis yang melalui titik negatif 5,2P dan negatif 1,P memiliki kemiringan yang sama dengan garis yang melalui titik 1,2 dan 3,1. Tentukan nilai P. Kita jawab. Jadi ini kita cari dulu gradiennya ini. M1. Nanti akan sama dengan M2. Jadi M1-nya ini sama dengan 1 kurang 2. Ini 1 kurang 2 bagi 3 kurang 1. Sama dengan 1 kurang 2 negatif 1. 3 kurang 1, 2. Jadi gradiennya sama dengan negatif 1 per 2. Sekarang kita cari Y 2 kurang Y1 per X2 kurang X1 sama dengan M1 atau M2. Bisa ganti. P kurang 2P per negatif 1 kurang negatif 5. Sama dengan M1-nya negatif 1 per 2. Sama dengan kita selesaikan ini kali silang. 2 kali P, 2P. Kurang 2 kali negatif 2P, negatif 4P, sama dengan, langsung jadi negatif 1 kurang negatif 5, 4. Jadi sini 4. Kemudian 4 kali negatif 1, negatif 4. Sekarang kita kumpulkan 2P kurang 4P, negatif 2P, sama dengan negatif 4P-nya, negatif 4 bagi negatif 2. Berarti P-nya positif 2. Inilah untuk pembahasan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.